Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan dengan NRP 13/2022-044. Di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan machine learning dan artificial intelligence. Yang pertama yaitu definisinya. Machine learning adalah mesin yang dirancang untuk belajar sendiri tanpa instruksi pengguna, yang memungkinkan mesin belajar dengan menganalisis data tanpa perlu pemrograman atau kontrol. Yang kedua yaitu artificial intelligence atau AI. Adalah simulasi kecerdasan manusia yang dimodelkan oleh mesin dan diprogram untuk berpikir seperti manusia. Yang kedua yaitu perbedaan machine learning dan artificial intelligence. Kalau machine learning jenis kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer atau mesin belajar secara otomatis dari data tanpa diprogram secara khusus, untuk membuat sistem komputer yang dapat terus belajar dari data dan diolah sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan tugas tertentu dan memberikan hasil yang akurat. Ciri-ciri yang ketiganya yaitu lebih sempit cakupannya seperti pada penggunaan sosial media, rekomendasi marketplace, dan pelayanan kesehatan. Nah, dari perbedaan yang kedua yaitu artificial intelligence. Yang pertama yaitu teknologi yang memungkinkan komputer atau mesin meniru perilaku manusia. Yang kedua, untuk membuat sistem komputer cerdas seperti manusia yang dapat memecahkan masalah yang kompleks. Yang ketiga, memiliki penerapan yang luas seperti data mining, Google Assistant, dan lain-lain. Nah, pertanyaan ketiga yaitu challenge dan opportunity dari machine learning dan artificial intelligence di masa sekarang. Dari challenge-nya dulu, yaitu dalam segi kualitas data. Pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan memerlukan data yang relevan, terstruktur, dan berkualitas tinggi untuk menghasilkan hasil yang akurat. Namun, seringkali sulit untuk mengumpulkan kumpulan data yang memadai, terutama bila data langka atau mahal. Dari contoh yang kedua yaitu masalah keamanan dan privasi. Penggunaan pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan juga menimbulkan masalah keamanan dan privasi. Kayak contohnya, pengumpulan dan penggunaan informasi pribadi dapat menimbulkan masalah privasi yang harus ditangani melalui aturan dan regulasi yang sesuai. Nah, sekarang dalam peluangnya, yaitu dalam segi inovasi produk dan layanan. Pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan menawarkan peluang besar untuk menciptakan inovasi baru di berbagai industri. Saat kita dapat mengenali pola dan menganalisis data secara efektif, kita dapat menciptakan produk dan layanan baru yang lebih cerdas, lebih efisien, dan lebih personal. Contoh keduanya yaitu memecahkan masalah yang kompleks. Kayak contohnya nih, pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan di bidang kedokteran. Mereka dapat digunakan untuk menganalisis data yang besar, mengidentifikasi pola tersembunyi, dan memberikan wawasan baru yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Keempat yaitu contoh implementasi machine learning dan artificial intelligence di dunia industri. Yang pertama yaitu industri otomotif. Nah, pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan digunakan dalam pengembangan mobil otonom atau self-driving. Teknologi ini menggunakan pengenalan gambar, pemrosesan bahasa, dan analisis data waktu nyata untuk membantu mobil otonom mengenali rambu jalan, pengemudi lain, dan situasi jalan yang rumit. Contoh yang kedua yaitu di dalam industri perbankan. Pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan digunakan untuk deteksi dan pencegahan penipuan, analisis resiko kredit, dan manajemen portofolio investasi. Nah, algoritmanya mesin digunakan untuk mendeteksi pola penipuan yang tidak biasa dalam suatu transaksi keuangan dan memberikan prediksi resiko kredit yang lebih akurat. Contoh yang ketiga yaitu di dalam industri namun dalam segi pelayanan pelanggan.
Dalam industri layanan pelanggan, chatbot yang didukung oleh kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin digunakan untuk memberikan tanggapan dan solusi yang cepat kepada pelanggan. Obrolan ini dapat memahami pertanyaan dan permintaan pelanggan serta memberikan jawaban yang relevan, mengurangi waktu respon, dan meningkatkan kepuasan pelanggan.